Di suatu sore yang tenang di Yogyakarta, Dimas, seorang laki-laki muda yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kreatif, merasa lelah setelah seharian mengerjakan proyek-proyek desain. Di balik komputer dan layar digital, Dimas dikenal sebagai pria yang cerdas, penuh ide-ide segar, dan terampil dalam menciptakan karya seni visual yang memukau. Namun, di balik semua kesuksesan profesionalnya, ada rasa kesepian yang kadang menghantuinya. Dia merasa kosong saat hari-hari berlalu tanpa adanya kehadiran seseorang yang benar-benar bisa menemani hati dan pikirannya. Suatu hari, di sebuah acara kumpul bersama teman-teman lama, Dimas bertemu dengan Nadia, seorang mahasiswi cantik yang sedang menempuh studi di Universitas di Yogyakarta. Nadia memiliki paras putih dan menawan, dengan mata yang lembut dan senyum yang bisa membuat hati siapapun meleleh. Namun, meskipun penampilannya mempesona, Nadia sedang berada dalam fase kesepian dalam hidupnya. Keluarga yang jauh dan kesibukan kuliah membuatnya merasa kesendirian semakin menghampiri. Dimas dan Nadia mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang banyak hal tentang kehidupan, impian, dan harapan. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ada satu kesamaan yang menyatukan mereka, rasa kesepian yang sama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat, dan mereka saling memberi dukungan. Dimas mengajak Nadia untuk sering datang ke kosannya setelah kuliah atau kerja, sekadar berbincang atau menonton film bersama. Pada suatu malam yang dingin, ketika hujan turun dengan lembut di luar, Nadia merasa kelelahan setelah seharian kuliah dan merasa rindu akan pelukan. Dimas, yang memahami perasaan Nadia, menyarankan agar mereka tidur bersama di satu ranjang untuk menghangatkan satu sama lain. Nadia setuju dengan senyuman yang mengembang, dan mereka berdua berbaring di ranjang Dimas, saling berbagi kehangatan dan kenyamanan. Pelukan Dimas terasa aman bagi Nadia, dan begitu juga sebaliknya. Mereka berdua sering tidur berpelukan, berbagi momen-momen keintiman sederhana yang mengobati rasa kesepian mereka. Di dalam pelukan itu, mereka merasa terlindungi dan memiliki satu sama lain. Meskipun hidup mereka masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, saat itu mereka merasa memiliki rumah di hati masing-masing. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Tidak hanya soal pekerjaan dan kuliah, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling mendengarkan, berbagi tawa, dan merasakan cinta yang tumbuh perlahan-lahan. Setiap malam yang mereka habiskan bersama di kamar kos itu menjadi lebih dari sekadar kebiasaan. Itu adalah momen kebersamaan yang penuh dengan kehangatan dan keromantisan. Mereka berdua menemukan kenyamanan dalam kesederhanaan, saling mendukung, dan merasa bahwa meskipun dunia di luar sana kadang terasa asing, di satu tempat kecil di Yogyakarta, mereka selalu punya satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dimas dan Nadia semakin mengakar dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka bertemu, meskipun hanya untuk sekedar berbicara ringan atau menikmati waktu bersama, suasana hati mereka terasa lebih ringan. Nadia mulai merasa tidak lagi kesepian, dan Dimas pun merasa bahwa kehadiran Nadia memberikan warna baru dalam hidupnya. Suatu malam yang tenang, setelah seharian penuh aktivitas, Dimas mengajak Nadia berjalan-jalan santai di sekitar jalanan Yogyakarta yang ramai, namun penuh dengan pesona. Mereka berjalan berdampingan, menikmati udara malam yang segar. Nadia yang biasanya lebih pendiam, kini terlihat lebih ceria, sering tertawa kecil dengan lelucon yang dilemparkan Dimas. Dalam hati Dimas, ia merasa bersyukur memiliki Nadia, karena kehadirannya membuat dunia seakan lebih indah. Kalau aku tanya sesuatu,
Kamu jawab jujur ya, tanya Dimas sambil menatap Nadia dengan tatapan penuh harap. Nadia mengangkat alis, penasaran, tanya apa? Dimas tersenyum tipis, sebelum akhirnya menatap mata Nadia dengan lembut. Kamu merasa lebih baik sejak kita mulai sering bersama. Nadia terdiam sejenak, menatap Dimas. Kemudian, dengan senyuman yang tulus, ia mengangguk. Aku merasa jauh lebih baik. Kamu memberi banyak kebahagiaan dalam hidupku, Dimas. Dimas merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Tanpa berkata lebih lanjut, ia meraih tangan Nadia dan menggenggamnya erat, memberikan sebuah isyarat yang lebih dari cukup untuk menunjukkan perasaannya. Di tengah keramaian kota yang sibuk, mereka merasa seperti berada di dunia mereka sendiri, di mana waktu seolah melambat, dan hanya ada mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Nadia tidak hanya datang ke kos Dimas setelah kuliah, tetapi juga ikut menemani Dimas bekerja. Dimas sering mengajaknya duduk bersama di meja kerjanya, berbagi ide dan berkreasi bersama. Nadia pun mulai belajar sedikit tentang desain grafis, meski hanya sekadar ikut-ikutan. Meskipun tak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan Dimas, kehadirannya memberikan energi positif yang membuat Dimas semakin produktif. Pada suatu sore yang cerah, Dimas mengajak Nadia untuk makan malam di sebuah restoran sederhana di Yogyakarta yang menyajikan makanan favorit Nadia. Setelah makan malam, mereka duduk di sebuah bangku taman yang indah di tengah suasana malam yang sejuk. Dimas menatap Nadia dengan tatapan yang serius namun penuh kelembutan. Nadia, aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai setiap waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasa kamu adalah seseorang yang aku cari selama ini. Aku merasa nyaman, damai, dan bahagia ketika kita bersama. Nadia tersenyum lembut, sedikit tersipu mendengar kata-kata Dimas. Ia menggenggam tangan Dimas dengan erat, merasakan kehangatan yang tulus. Aku juga merasa begitu, Dimas. Kamu membuatku merasa tidak kesepian lagi. Aku merasa, bersama kamu, dunia ini terasa lebih baik. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, mereka berdua berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang ingin mereka capai bersama. Meskipun banyak hal yang masih harus mereka hadapi, mereka tahu satu hal dengan pasti, mereka ingin melangkah bersama. Keesokan harinya, mereka kembali ke kehidupan sehari-hari mereka, Dimas di perusahaan desain, Nadia di kampus. Namun, meskipun terpisah oleh waktu dan aktivitas, mereka selalu tahu bahwa satu sama lain adalah tempat mereka bisa kembali, saling memberi kehangatan dan dukungan. Malam-malam mereka tetap dihabiskan bersama, kadang berpelukan dalam kesunyian kamar kos, atau sekadar berbincang hingga larut malam, berbagi mimpi dan harapan. Dalam kebersamaan mereka, cinta tumbuh dengan cara yang sederhana namun mendalam. Dan meski dunia luar kadang terasa penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, bagi Dimas dan Nadia, satu sama lain adalah tempat di mana mereka merasa aman, diterima, dan dicintai tanpa syarat.